Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian. Insyaallah yang akan kita kaji adalah Surat Al-Zalzalah, melanjutkan yang kemarin. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur ataupun menyelami makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan amal kebaikan yang sangat luar biasa. Di satu sisi kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, kemudian kita dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dengan kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam, dan insya Allah keimanan kita juga akan semakin bertambah. Maka kita jangan sampai bosan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburinya surat demi surat, ayat demi ayat, agar Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat keimanan yang ada di dalam diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadathum imana. Orang-orang beriman jika dibacakan Al-Quran kepadanya akan bertambah imannya. Dibacakan saja imannya bertambah, apalagi kalau kita mempelajari maknanya, harusnya bertambahnya banyak, begitu ya. Kalau dibacakan saja zadathum imana, imannya bertambah, apalagi kita mempelajari maknanya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini, yang tidak semua muslim diberi kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir di majelis-majelis seperti ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan juga kepada kita bagaimana beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya. Bahkan beliau menyempatkan untuk murojaah dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Jadi hafalan-hafalan ayat yang sudah diturunkan beliau bacakan kepada malaikat Jibril sebagai murojaah atau tadarus. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Zalzalah kemarin sudah kita baca bersama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ini surat Madaniyah. Kemarin kita sudah membahas bahwa Al-Zalzalah ini termasuk dalam jajaran surat-surat Madaniyah. Apa itu Ibu surat Madaniyah? Surat yang turun setelah hijrah. Kemudian di antara keutamaannya bahwa
surat Al-Zalzalah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a idza zulzilat adalat lahu binisfil Qur'an." Barang siapa yang membaca surat idza zulzilat. Nabi menyebutnya idza zulzilat. Ya. Jadi nama lainnya diantaranya idza zulzilat. Baca surat apa? Idza zulzilat. Bukannya Al-Zalzalah, sama saja gitu ya. Kata Nabi, man qara'a idza zulzilat, barang siapa yang membaca surat idza zulzilat adalat lahu binisfil Qur'an. Itu serupa baginya pahala seperti membaca setengah dari Al-Qur'an. 2 kali baca idza zul khatam. Kulhu seperempat ya. Wa qul huwallahu sepertiga. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an. Sementara Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Nah, para ulama menjelaskan maksudnya apa? Maksudnya bahwa makna mana yang terkandung di dalam idza zulzilat atau Al-Ikhlas ini itu mengandung intisari dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ada seorang Arab, seorang laki-laki namanya Ruwaihjil, Ar-Ruwaihjil. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aqri'ni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bacakanlah untuk saya Al-Qur'an. Iqra' salatan min dzatir alif lam ra. Bacalah 3 surat yang diawali dengan alif lam ra. Surat apa saja, Pak? Surat Yunus. Surat Yunus. Ada 5 ya, surat yang diawali dengan alif lam ra. Surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim dan surat Al-Hijr. Ini jumlah ayatnya di atas 100. Kalau Al-Zilzalah ini kan berapa, Pak? 8 ayat ya? Oh, 7 ayat. 8 maaf. Berarti pendek ya. Nah, ketika dipersilahkan untuk membaca di antara 3 dari 5 surat ini, yaitu surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, dan surat Ibrahim dan surat Al-Hijr, kata orang yang bertanya tadi, kaburo sinni wastadda qalbi wa ghaludha lisani. Wahai Nabi, usia saya sudah tidak muda lagi. Kaburat sinni wastadda qalbi, dan hati saya sudah tidak pintar lagi, jadi sudah lupa ingat begitu ya. Wa ghaludha lisani, lisan saya sudah keluh. Artinya saya pernah ketemu orang baca Al-Quran, itu nadanya nada dalang lagi wayangan begitu. Dirubah untuk tartil tidak bisa. Ngimami juga seperti itu. Kalau yang baru jadi makmum bisa ketawa, Pak. Bisa ketawa. Orang ngimami kayak orang dalang. Ya, bisa ketawa. Tapi yang sudah terbiasa ya biasa begitu kan ya. Itu dilatih tartil nadanya Syekh Misyari, apalagi nadanya siapa Muammar ZA, apalagi ya namanya nadanya Ustadz yang di Malaysia itu Fahmi, apalagi nadanya tinggi nggak bisa. Kaburat sinni, sudah tua, ingatannya juga sudah nggak kuat, kemudian lisannya sudah keluh, sudah kadung kaku begitu. Kemudian dipersilahkan oleh Nabi Muhammad, faqra min dzati hamim. Kalau begitu, bacalah surat-surat yang diawali dengan hamim, ada 7. Surat Ghafir, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasniyah, surat Al-Ahqaf. Di bawah 100, tapi 50-an lebih. Masih kepanjangan. Ya. Sama jawabannya, masih kepanjangan, ringkasnya begitu. Iqra salatan minal musabbihat. Ya sudah, baca yang diawali dengan tasbih
surat Al-Isra, kemudian surat Al-Hadid, surat Al-A'la sabbihisma rabbiyakal a'la, kemudian surat As-Saff sabbahallillahi ma fis samawati wal ard, kemudian surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, ada lagi surat At-Taghabun, ada lagi surat Al-Hasyr, sama jawabannya. Masih panjangan lah intinya. Nah, maka kata Nabi, dia bertanya, "Wahai Nabi, walakin akri ini ya Rasulullah suratan jami'atan." Nabi, saya ingin satu surat yang pendek tapi jami'. Jami' itu mencakup seluruh ajaran Islam. Maka Nabi faqra'hu. Maka bacalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika dibacaan ini sampai selesai, hatta idza faragha minha qala rajulu, ketika setelah selesai laki-laki itu berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la yazida 'alaiha abadan." Tsumma adbara rajulu. Kata orang itu setelah selesai mendengar pelajaran dari Nabi tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata dia, "Wahai Nabi, saya tidak akan menambah-nambahi ayat ini lagi." Maksudnya sudah cukup ini pelajaran bagi saya. Saya nggak akan menambah-nambahinya lagi. Ya. Selamanya. Nah, kemudian beliau pergi. Maka setelah beliau pergi, Rasulullah mengatakan, "Aflahar Ruwaijil." Sungguh telah beruntung Ruwaijil, dan sungguh telah beruntung Ruwaijil. Tsumma qala alayya bihi. Oh, sampai di sini ya. Aflahar Ruwaijil. Kata Nabi, sungguh telah beruntung Ruwaijil. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau betul-betul Ruwaijil mengamalkan makna ataupun isi dari idza zulzilat, itu sudah cukup dan beruntung. Kenapa? Karena ada dua ayat yang disebut dengan Jami'ul Fadah, intinya ajaran agama Islam. Ayat yang jami' mani, mencakup segala urusannya di dalam ajaran Islam, perintah dan larangan, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, dia akan melihatnya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji zarah, dia akan melihat. Artinya ketika dia menghayati, memahami ayat ini, yang kecil saja akan dibalas di dunia dan di akhirat, kebaikan atau keburukan, maka dia akan sangat berhati-hati untuk mengerjakan segala sesuatunya. Perintah-perintah dikerjakan, yang kecil maupun yang berat. Larangan-larangan ditinggalkan, yang kecil maupun yang berat. Maka kata Nabi, dijamin aflaha, beruntung. Ya, kalau orang sudah begitu kan beruntung, Pak ya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan, yang ringan maupun yang berat. Larangan-larangannya ditinggalkan, yang menurut dia remeh, dosa kecil maupun dosa besar ditinggalkan. Sudah otomatis dia termasuk orang-orang yang dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang bertakwa, uiddat lil muttaqin, jannatun 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagi orang-orang bertakwa telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga seluas langit dan bumi. Maka kata Nabi, beruntung kalau dia mengamalkan, kalau dia melazimi apa yang dikatakan, cukup, saya nggak akan menambahinya. Artinya dia akan mengamalkan isi daripada surat Al-Zalzalah ini. Itu diantara hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Zalzalah. Ya. Jamaah pengajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat, itu merupakan goncangan yang terjadi di hari kiamat. Taharrakat min asfaliha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jadi ketika bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Kalau di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas, taharrakat min asfaliha, pergerakannya dimulai dari bawah, diguncang.
Jadi gonjangannya sangat luar biasa. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqaluha. Kemudian bumi mengeluarkan isi-isinya. Athqaluha, beban-beban beratnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini ada dua penjelasan bahwa athqaluha adalah ajsad ya, ataupun tubuh-tubuh mayat ya. Alqat ma fiha minal mauta. Bumi akan mengeluarkan jasad-jasad atau mayat-mayat yang ada di dalamnya, dikeluarkan. Itu yang pertama, kemarin sudah kita bahas juga. Yang kedua bahwa yang dikeluarkan oleh bumi itu apa Pak kemarin? Barang-barang berharga. Benda-benda berharga akan dikeluarkan. Berdasarkan sabda Nabi, tulkil ardu afladaka bediha. Bumi akan mengeluarkan, memuntahkan barang-barang berharganya amsal ustuan, yang wujudnya seperti tiang-tiang yang besar. Minadz dzahabi wal fiddah, dan itu berupa emas dan perak. Maka orang-orang yang dulu saling berebut harta benda ini, maksudnya berebut emas ini sehingga terjadi pertumpahan darah, mulai dari si pembunuh, mulai dari si pembegal, pencuri, atau mulai dari orang-orang yang renggang silaturahimnya gara-gara ini, semuanya ketika melihat itu meninggalkannya. Dulu saya di dunia gara-gara ini membunuh orang, gara-gara ini saya mencuri dipotong tangannya, gara-gara ini saya putus silaturahim dengan keluarga saya, ditinggalkan. Padahal wujudnya seperti apa Pak? Tiang-tiangnya, besar-besar ya. Bukan lagi emas 1 gram, 2 gram, tetapi besar ya. Dan itu orang sudah tidak butuh. Ini mengisyaratkan kepada kita, jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta benda yang kita miliki tidak berguna sama sekali di hari kiamat nanti kalau tidak kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma disimpan begitu saja, tidak akan menolong. Tetapi kalau sudah diinfakkan, disedekahkan, itu yang akan menolong. Tapi kalau ditinggalkan dan seterusnya, kita tidak tahu siapa yang memanfaatkannya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, kemudian dengan niat bersedekah atas nama kita, mungkin kita akan mendapatkan manfaat-manfaatnya. Tapi kalau itu buat hura-hura dan seterusnya, ya kita tidak dapat apa-apa. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu malaha. Saat itu manusia bertanya, ada apa ini? Manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Mengapa bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat seperti ini? Menurut Imam Ibnu Katsir, wa qala al-insanu malaha ay ibnu Adam al-kafir. Menurut Ibnu Katsir, yang berkata seperti itu adalah anak manusia atau manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika terjadi kiamat yang tersisa, maksudnya terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat, hancurnya alam semesta, itu yang menyaksikan syirorun nas, orang-orang yang paling celaka, paling durhaka. Ya. Kata Rasulullah begitu. La taqumu sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi illa ala syirarin nas, kecuali pada manusia-manusia yang durhaka, manusia-manusia yang pendosa, kafir. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sudah diwafatkan sebelum itu. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Beliau mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, saya lihat kamu suka menggembala kambing. Wal badiyah, dan suka tanah lapang. Jadi menggembala kambing di tanah lapang. Fa idza kunta fi ghanamika, jika kamu sedang menggembala kambing di tanah lapang, di lembah, di hutan ataupun di manalah. Fa adzanta bis sholati farfa sautaka binida. Ya. Maka kalau sudah waktu sholat, kumandangkan azan. Ini kalau di daerah itu tidak azan, Pak ya. Kalau mengembalakan kambingnya di lapangan jegon, ya jangan azan di situ. Wong di depannya masjid gitu ya. Ini kalau di tanah lapangnya, di pinggiran kampung yang jauh, di situ tidak terdengar suara azan. Farfa sautaka, keraskan suaramu bin nida, untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un. Sesungguhnya ketika suara muadzin didengar oleh siapa? Jin, bangsa jin, manusia, wala syai'un, dan apapun itu. Kalau dalam hadis yang lain seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi, yang basah maupun yang kering. Yang basah yang kering apa, Pak? Air, batu, pohon, dan seterusnya. Illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maka manusia, jin, dan benda-benda yang ada di muka bumi ini, yang mendengar suara azan itu akan bersaksi atas adanya si fulan di hari kiamat. Atas bersaksi atas amal solehnya si fulan mengumandangkan azan. Nah, ini kabar gembira buat para muadzin. Hari ini nggak usah terlalu mengeraskan suara sekali, sudah keras, sudah sampai kemana-mana ya. Karena sudah pakai pengeras suara. Kalau dari dulu memang ada usaha yang luar biasa. Biar didengar banyak orang, satu naik ke tempat yang tinggi, kedua suaranya dikeraskan sekali. Kalau hari ini dari dalam masjid yang sepoi-sepoi AC-nya dingin, ya, suaranya yang penting volume mic-nya dikeraskan, volume sound system-nya dikeraskan, akan keras sendiri begitu ya. Ini luar biasa. Maka kabar gembira bagi para muadzin ya, bahwa nanti bumi akan bersaksi. Di sini maksudnya illa syahidalahu yaumal qiyamah. Ini maksud daripada yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Di antara berita yang disampaikan oleh bumi adalah apa? Dia bersaksi atas amal soleh seorang hamba. Di antaranya azan tadi. Di antaranya orang yang azan akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apakah cuma amal soleh saja? Tidak. Amal buruk juga. Bukan hanya amal soleh. Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu kabar apa yang akan disampaikan oleh bumi di hari kiamat? Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya alam, yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima amila ala dhahriha taqulu amila yauma kadza wa kadza. Kabar atau berita yang akan disampaikan oleh bumi di hari kiamat nanti adalah bumi bersaksi, menjadi saksi. Bersaksi itu berarti menjadi saksi. Untuk setiap hamba, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak, tanpa pandang status. Bukan berarti kalau statusnya tinggi terus bumi tidak bersaksi, tidak ya, diam, tidak mau disuap gitu kan ya. Bersaksi ala kulli abdin, atas setiap hamba. Bersaksi atas apa? Menjadi saksi atas apa? Bima amila ala dhahriha, atas apa yang dia kerjakan di atas bumi ini. Berarti ini umum Pak ya. Apa yang dikerjakan oleh manusia di atas bumi itu baik dan buruk. Semuanya akan dihabarkan, disampaikan oleh bumi. Bahkan di sini kata Rasulullah, takunu, bumi akan berkata. Bumi akan berkata, amila kadza wa kadza. Si fulan mengerjakan ini dan seperti ini. Yauma kadza wa kadza. Pada hari ini
hari itu. Jadi kita duduk di masjid ini pada hari Senin tanggal 13 Oktober nih. Ya. Jam sekian sampai jam sekian itu nanti akan dikabarkan oleh bumi. Pada apa? Pada apa? Menikmati camilan tapi sambil mendengarkan pengajian. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang sudah hancur ini akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini nanti akan dibangkitkan, termasuk hewan-hewan sekalian. Jadi bukan hanya manusia. Termasuk nanti hewan-hewan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka kan bukan mukallaf. Hewan-hewan kemudian ditiadakan lagi. Manusia yang akan digiring, dihimpun untuk dihisab dan mempertanggungjawabkan amalnya. Ya, jadi bumi akan bersaksi. Maka jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga sebagai hazar. Hazar itu apa? Peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita bahwa ternyata apa yang kita lakukan dipantau. Ada cermin yang begitu selalu mengintai kita adalah bumi ini. Merekam apa yang kita lakukan. Kita di atas laut, di atas bumi enggak? Sama ya, lautan itu kan berada di atas bumi. Apa yang kita lakukan akan dikabarkan oleh bumi di hari kiamat. Apakah bagaimana bumi ini bisa ngomong bagi Allah Subhanahu wa taala? Menjadikan sesuatu yang tidak bisa berbicara nanti di hari kiamat menjadi berbicara itu sangat gampang. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa bumi ini bersaksi? Apakah tidak cukup para malaikat yang telah menulis apa? Kiraman katibin. 2 malaikat yang menulis amal kita. Malaikat Raqib dan Atid. Mereka sudah mencatat seluruh amal kita. Buat apa lagi saksi-saksi itu? Untuk memperkuat saksi. Kenapa? Karena di hari kiamat kadang-kadang manusia itu mengingkari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan di bumi, di dunia ini. Dalam surat Al-An'am ayat 22 sampai 24. Wa yauma nahsyuruhum jami'a tsumma naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladzina kuntum tas'umun tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Jadi ini dalil bahwasanya ternyata manusia nanti di hari kiamat ada saja yang sudah di hari kiamat itu masih mengingkari dosa dan kemaksiatan mereka. Maka di situ dihadirkan saksi-saksi yang banyak. Dihadirkan saksi-saksi yang banyak. Nah, ini buktinya bahwa nanti orang-orang musyrik itu ketika mereka ditanya, bukankah kamu dulu aina syurakaukum alladzina kuntum tas'umun, mana benda-benda yang kalian jadikan sekutu, yang kalian sembah di dunia? Mereka jawabannya, makunna musyrikin, kami tidak pernah menyekutukan engkau wahai Allah. Insyaallah. Orang-orang musyrik seperti itu. Mereka ingin mengingkari apa yang mereka lakukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa itu dilakukan oleh orang-orang kafir karena orang-orang kafir melihat orang-orang beriman. Orang-orang beriman di sini kata Ibnu Abbas, yaghfirullahu ta'ala li ahli ikhlas dzunubahum. Ini Pak, ingat Pak ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa ahli ikhlas, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatajawaz an sayyi'atihim. Kita memiliki dosa dan maksiat, tetapi kita juga orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita melakukan dosa maksiat, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, itu ada kemungkinan besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada satu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka belum bertobat, yaitu dosa syirik. Jadi ketika seseorang di dunia melakukan kesyirikan, kemudian tidak sampai bertobat kepada Allah, maka di hari kiamat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik melihat itu, bahwa orang-orang beriman yang ahli ibadah kemudian ada dosa dan kesalahan, ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dicek mereka melakukan kesyirikan itu tidak diampuni. Maka orang-orang musyrik kemudian ketika ditanya, makunna musyrikin, karena mereka takut dosa syiriknya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha menutup-nutupinya, kami tidak pernah melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala fakhtamu ala afwahihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena melihat mereka telah mengingkarinya, kata Ibnu Abbas, mulutnya dikunci, Pak. Mulutnya dikunci, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fatantiqu aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena mulut ini tidak bisa dijaga, ternyata mengingkari kesyirikan mereka di dunia, maka dikunci mulut ini. Kemudian yang bersaksi apa, Pak? Tangan dan kaki mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fungsi dari para saksi-saksi itu, baik bumi ataupun anggota badan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak saksi-saksi itu karena memang nanti di hari kiamat ada orang-orang yang kok masih sempat-sempatnya mau belidui, Pak, ya. Mau membohongi Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ma kunna musyrikin. Kami tidak pernah melakukan syirik. Padahal jelas-jelas nyata dia melakukan kesyirikan. Maka Allah kunci mulut yang suka bohong itu. Ditanya tangannya, ditanya kakinya. Kemudian bumi juga akan memberikan saksinya. Dia melakukan kesyirikan. Hari ini, ya, Jumat malam, Jumat Kliwon, dia datang ke Gunung Kawi, bawa rampai macam-macam, meminta kekayaan di sana kepada yang bau reksa Gunung Kawi, melakukan kesyirikan. Selain Gunung Kawi yang akan bersaksi, bumi di mana dia melakukan kesyirikan itu, tangan dan kakinya juga akan bersaksi. Karena lisan itu ada kemungkinan nanti berbohong. Jangankan di dunia, Pak, sudah sampai di akhirat saja ada yang orang masih mentolo, ya. Masih apa ya? Bahasa Jawa itu kalau diartikan bahasa Indonesia kok rada angel, Pak, ya. Apa bahasa mentolo itu apa, Pak? Tega-teganya gitu ya. Kalau tega itu kan kayak kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, itu ya tega-teganya. Kalau ini mentolo kan campuran tadi sama tidak tahu malu dan seterusnya begitu kan. Ya mentolo, ya. Mentolo, ya. Jadi tega dia tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut, tidak punya khawatir dan seterusnya. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dia masih mengatakan ma kunna musyrikin. Kami tidak pernah berbuat syirik. Nah, inilah fungsinya nanti bumi akan bersaksi. Bukan hanya bumi, tangan kita, kaki kita, Masya Allah, akan bersaksi. Lisan ini apa ya? Dikunci, dilem, ya. Ya memang sudah terbiasa di dunia aja begitu, ya. Di akhirat ternyata juga masih begitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi hari-harinya dengan ketakwaan, dengan kesolihan, ya, dengan amal ibadah dan seterusnya, ketika mereka meninggal dunia, bumi juga akan kehilangan, menangis. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya
kalau nggak salah surat Ad-Dukhan ya, bercerita tentang orang-orang kafir ya, tentang orang-orang kafir kaumnya Fir'aun ya, kaumnya Fir'aun ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan ayat 29, kematian mereka tidak akan ditangisi oleh langit dan bumi karena mereka durhaka. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepergiannya akan ditangisi oleh langit dan bumi. Selain bumi akan bersaksi, bumi juga senang dengan adanya dengan adanya manusia-manusia soleh yang ada di atasnya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin illa walahu fis sama'i babani." Setiap hamba yang lahir itu di langit ada 2 pintu. Babun yakhruju minhu rizquhu, satu pintu di mana Allah menurunkan rizki dari pintu itu. Wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu, satu pintu yang nanti dari pintu itu diangkatlah amal-amal dan pembicaraannya. Fa idza mata faqadahu wa baqiya alaihi, jika orang itu meninggal maka langit akan menangisinya karena 2 pintu itu ditutup. Demikian juga bumi ya. Kata Atha bin Rabah Al-Khurasani ya, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan la yasjudu abdun, tidaklah seorang hamba bersujud fi lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala fi buqatin min baqail ardi, di salah satu jengkal bumi, illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamutuhu. Bumi itu akan bersaksi atas sujudnya dia di hari kiamat, dan ketika dia meninggal dunia bumi itu akan menangisinya. Kehilangan biasa orang yang sujud di situ. Dalam riwayat ini, riwayat dari para tabi'in mengatakan bahwa gunung-gunung itu akan saling memanggil. Gunung-gunung akan saling memanggil, menyapa satu dengan yang lainnya. Apakah di atasmu ada orang yang telah mendaki dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Gunung Merbabu sama Merapi saling menyapa. Hari ini sudah ada orang yang daki sambil berzikir tidak? Akan dijawab ada. Ora enek kabeh padha musikan jogetan gitu ya. Itu mereka akan berdialog seperti itu karena kata para ulama. Masya Allah ya. Jadi begitulah alam semesta ini akan bereaksi atas orang-orang yang ada di atasnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ini dari riwayat Qatadah, an Qatadah bin Rib'i, dari Qatadah bin Rib'i, annahu kana yahdutsu anna Rasulullah, dia bercerita bahwasanya suatu saat ada jenazah yang lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Maka Rasulullah mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. 2 kata, mustarihun wa mustarahun minhu. Faqalu ya Rasulullah, al-mustarih wal mustarahu minhu. Apa maksud daripada al-mustarih wal mustarah minhu? Kata Rasulullah, maksud daripada al-mustarih adalah al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wal. Adapun orang yang beriman, kalau dia meninggal dunia, maka dia beristirahat dari beban-beban kehidupan dunia. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita sudah beristirahat, sudah selesai dari urusan-urusan duniawi. Entah itu urusan pekerjaan, permainan, dan seterusnya. Tetapi ada yang mustarahun minhu. Kalau ada, ketika ada seorang meninggal, tetapi yang beristirahat itu orang lain. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama ada ketika seorang hamba, ada yang ketika dia meninggal dunia, dia yang beristirahat dari perkara lain. Capeknya kerja, capeknya tugas, amanah jabatan, dia sudah selesai, saya istirahat. Ini berarti konotasinya positif Pak ya. Dia istirahat dari hiruk pikuknya dunia. Tapi yang kedua ya,
ada seseorang yang meninggal, justru orang yang lain, justru pihak lain yang merasa istirahat dari dia. Artinya apa? Dia itu adalah beban bagi orang lain. Mustarahun minhu. Siapa? Dia adalah, kata Rasulullah SAW, ya, Abdul Fajir, hamba yang fajir, banyak melakukan dosa. Yastarihul minhul ibad. Orang-orang di sekitarnya akan merasa lepas beban. Kurang siji. Kelong siji, biang keroknya kan begitu Pak ya. Kerong siji. Wal bilad, negara juga begitu. Kan ngeri, konotasinya negatif gitu Pak ya. Kemudian wasyajar, Masya Allah Pak. Pohon-pohon, wadawa, bahkan pohon-pohon, binatang, dawa binatang, artinya makhluk-makhluk yang lain juga mustarahun minhu, merasa lepas beban dari orang itu. Ini ketika Rasulullah melewati jenazah itu, beliau akan mengatakan, ini ciri-ciri jenazah yang dia istirahat dari hiruk pikuk dunia. Ini ciri-ciri jenazah yang dunia merasa istirahat dari dia, lepas beban. Masya Allah. Semoga, artinya begini, artinya orang yang pertama, ya, dunia dan seisinya akan merasa kehilangan, tapi orang yang kedua, dunia dan seisinya akan merasa senang. Kurang siji, ya, biang keroknya berkurang satu. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menghabarkan berita-beritanya, bumi akan menghabarkan apa yang kita kerjakan di dunia. Kalau dilebarkan lagi bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu akan mendapatkan efek ataupun reaksi dari setiap yang kita kerjakan. Diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan, bahkan bumi yang kita pijak itu juga akan mengalami reaksi ataupun efek dari apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau kita orang baik, ya, mereka merasa tidak terbebani dengan kita. Tetapi kalau kita orang buruk, mereka akan terbebani dengan kita. Na'udzubillah, ketika orang itu meninggal, mereka merasa lepas bebannya. Masya Allah. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang beriman bertakwa yang ketika kita hidup tidak menjadi beban orang lain, beban bumi atau beban siapapun, atau sebaliknya ketika kita hidup kita termasuk orang-orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan sekitarnya. Bukankah Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Monggo ditingkatkan lagi amal solehnya, kebaikan-kebaikan kepada sekitarnya, sehingga kita menjadi manusia yang paling bermanfaat. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.